Halo, welcome to Labaik Bongcha. 哎，你醒醒，醒醒啊！你醒醒啊！醒醒！ Ketika bayi Luseng dalam situasi berbahaya dikejar musuh, Longxiang muncul tepat waktu. Tapi dalam prosesnya, Longxiang tertembak di bagian kaki. Mereka tidak punya pilihan selain melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil lolos, mereka keluar dari air dengan tubuh basah kuyup dan kelelahan. Bayi Luseng mencoba memberitahu Longxiang bahwa ayahnya, Tuan Long, dalam kondisi yang semakin parah. Tapi Longxiang hanya menunjukkan sikap dingin dan tampak tak acuh. Ketika bayi Luseng mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa kondisi Longxiang terlihat tidak baik. Kecurigaan bayi Luseng akhirnya dikonfirmasi oleh dokter yang memeriksa kondisi Longxiang. Meskipun dokter bilang luka tembak itu cukup serius, ia merasa lebih khawatir akan kondisi tubuh Longxiang yang tampak mulai masuk angin akibat kena air. Untuk berjaga-jaga, dokter segera menyiapkan obat. Pagi itu ketika Longxiang bangun, Yaya telah setia berada di sampingnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi bayi Luseng yang turut menemaninya merasa ada yang aneh. Longxiang kelihatan lebih lemah dari biasanya. Dalam kondisinya yang lemah, Longxiang terlihat seperti anak baik dan adik penurut, membuat bayi Luseng merasa sangat gemas. Tiba-tiba saja ketika bayi Luseng menyentuh dahinya Longxiang, ia terkejut merasakan suhu tubuhnya yang sangat tinggi, seperti terbakar. Tidak hanya itu, Longxiang tampak kesakitan dan mulai menggaruk tubuhnya yang terasa gatal. Bayi Luseng segera membuka pakaiannya di bagian dada dan mendapati bintik-bintik merah. Melihat Longxiang yang semakin mengkhawatirkan, Yaya yang setia merawatnya pun berdoa dengan tulus, memohon kesembuhan bagi tuan muda yang sangat dia sayangi. Dokter Zhang menjelaskan bahwa Longxiang terkena pneumonia yang diduga dipicu oleh campak. Kombinasi dari infeksi ini membuat kondisi Longxiang memburuk dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja datang rombongan dukun yang membawa lonceng dan mantra misterius, seakan mereka membawa solusi untuk menyembuhkan Longxiang dari penyakitnya. Para pelayan membantu mengeluarkan Longxiang dari kamar, membawanya dalam kondisi setengah sadar untuk didudukkan di kursi. Dukun itu melafalkan mantra-mantra dengan suara mendayu, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Tapi di kamar lain, Tuan Long mendengar suara mantra dan lonceng itu. Hatinya langsung dipenuhi kecurigaan dan kecemasan yang mendalam. Ingatannya melayang kepada kejadian bertahun-tahun lalu ketika ibunya Longxiang diberi racun oleh seseorang yang berpura-pura mau menolongnya. Kini naluri seorang ayah memberitahunya bahwa putra tercintanya dalam bahaya yang sama. Tuan Long segera menghalau semua orang, mendekati Longxiang dengan wajah penuh keputusasaan dan ketakutan, memanggilnya dengan penuh kasih. "Anak beruangku, bangunlah, ini ayah." Tapi Longxiang tidak merespon sedikit pun. Melihat Longxiang dalam kondisi tidak berdaya, Tuan Long merasa hatinya sangat hancur. Keberanian yang ia tunjukkan selama ini runtuh di hadapan putranya yang lemah. 你醒醒啊！你醒醒啊！